Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bagus Septian Fajar. Saya sebagai tim pengelola PT Kisah Sarinah Roastery Mikro. Kisah Sarinah Roastery Mikro adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang produksi, khususnya produksi olahan kopi. Kisah Sarinah berasal dari nyanyian bapak dan ibu petani kopi. Kisah Sarinah adalah sebuah perjuangan ibu-ibu demi ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi. Kisah Sarinah didedikasi untuk semua kalangan ibu-ibu. Dengan dukungan Sarinah Indonesia, kita berharap menjadi salah satu jembatan utama untuk membawa perubahan perekonomian, perubahan taraf perekonomian yang lebih baik ke depannya. Kisah Sarinah datang ke desa Sarinah membawa edukasi, membawa pelatihan untuk para petani, untuk para masyarakat tentang budidaya, tentang pengelolaan kopi, khususnya tentang kopi. Kita tertarik terhadap kopi karena kopi adalah salah satu komoditas yang sangat penting, komoditas terbanyak kedua di dunia setelah minyak. Banyak sekali orang-orang yang berpenghasilan atau sumber penghasilannya dari petani kopi, terutama di bagian negara kayak Brazil, Vietnam, dan Indonesia. Negara-negara tersebut adalah negara yang termasuk supplier terbesar di dunia, supplier kopi terbesar di dunia. Petani kopi atau budidaya kopi cukup menjanjikan bagi kehidupan kedepannya. Sekarang sudah banyak tren-tren tentang kopi di mana penikmat kopi lebih membutuhkan kualitas daripada kuantitas. Semuanya sudah pada melek. Kopi sendiri telah membawa tren yang cukup menarik ketika dibahas. Tren kopi tersebut yaitu membawa peningkatan permintaan pasar tentang kopi. Di Indonesia sendiri banyak sekali perusahaan perkebunan kopi yang tersebar di Indonesia dan tentunya memiliki cita rasa khas yang berbeda-beda, di mana letak lokasi pembudidayaan itu akan mempengaruhi atau itu akan membawa cita rasa yang khas di daerahnya masing-masing, tergantung lokasinya di mana. Kayak semisal di Indonesia ada banyak sekali penghasil kopi, misal ada di Sumatera, ada di Sulawesi, ada di Jawa Timur, di Jember. Semuanya memiliki cita rasa khas yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri pun telah membawa tren ini. Kopi juga tidak memandang strata sosial, tidak memandang gender, tidak memandang umur. Mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas, kopi tetap tidak asing di kalangan mereka. Kopi juga telah menjadi teman banyak teman mahasiswa, teman-teman pejabat, teman-teman pekerja. Kopi telah menemani mereka semua. Artinya, kopi sudah tidak asing di telinga kita. Adapun banyak sekali racikan-racikan kopi hari ini. Berbagai minuman, berbagai sajian yang bahan dasarnya terbuat dari kopi. Banyak sekali minuman-minuman tren, minuman-minuman yang hits sekarang yaitu dengan bahan dasar kopi. Adapun strategi yang kita lakukan dalam peningkatan kualitas, kita memberdayakan sumber daya manusianya. Kita lebih ke sumber daya manusianya. Kita memberikan pelatihan untuk menjaga kualitas hulu ke hilir. Kita memilih kopi hilir
yang lebih istimewa, yang lebih bagus. Kopi yang lebih bagus dihasilkan oleh para petani akan mempermudah perusahaan dalam memproduksi dan tentunya terjamin kualitasnya. Hal seperti itu akan membuat iklim perekonomian yang lebih baik, iklim persaingan yang lebih baik, iklim persaingan secara sehat. Adapun pelatihan yang pertama, kita perlu pelatihan mulai dari budidaya. Kita memberikan edukasi, mendatangkan pakar-pakar perihal budidaya tanaman. Kita memberikan masukan, kita memberikan edukasi. Keuntungannya apa? Keuntungan dari petani, keuntungan yang didapat tidak hanya di perusahaan, tapi juga di petani. Petani akan menghasilkan biji kopi hilir yang kualitasnya lebih bagus dan perusahaan dapat mengelolanya dengan mudah dan dengan semangat, serta pasti terjamin kualitasnya, dan hal itu juga dapat membangun trust antara konsumen dan produsen. Dampak baiknya juga akan meminimalisir risiko yang akan didapatkan nantinya oleh para petani kopi. Juga pemakaian bahan kimia secara teratur, secara baik dan benar untuk keberlangsungan tanaman dan menjaga ekosistem yang lebih sehat, ekosistem yang lebih baik, serta juga akan mendapatkan biji yang lebih baik. Yang kedua, ada proses panen, di mana proses panen ini adalah proses yang ditunggu-tunggu oleh para petani dan para konsumen untuk segera membelinya. Artinya konsumen menginginkan kopi yang berkualitas bagus dari seorang petani, dari kopi hilir. Perusahaan biasanya melakukan penyortiran secara manual, panen secara manual. Kita pilih biji yang sudah matang, biji yang sudah layak untuk kita panen, dan akan kita proses di proses selanjutnya. Proses selanjutnya yaitu proses pasca panen. Proses pasca panen ini adalah proses di mana selesainya panen melalui proses yang selanjutnya, yaitu pengeringan, pencucian, hingga akhirnya menjadi kopi sudah siap jual atau akan menghadapi proses selanjutnya, akan menjalankan proses selanjutnya. Proses ini sangat berpengaruh pada kopi, di mana penyimpanan yang baik, penyucian yang baik, penyucian yang lebih bersih akan mempengaruhi cita rasa khas kopi yang nantinya akan melalui proses pemanggangan atau proses roasting. Hal itu sangat berpengaruh tentunya. Yang ketiga, yang terakhir adalah roasting dan pemanggangan atau penggorengan dan packing. Hal ini sangat berpengaruh. Hal ini akan menjadi final dari produk ini, dari produk Kisah Sarinah Roastery itu akan menjadi final. Cita rasa apa yang diinginkan? Proses roasting ini akan membuahkan akan menghasilkan cita rasa khas yang unik. Cita rasa khas yang unik akan menarik akan menarik konsumen. Cita rasa khas yang berbeda dari yang lain justru akan lebih mudah menarik konsumen. Untuk packing sendiri, sebelum packing ada proses di mana kita melalui proses cupping. Kita mencobanya terlebih dahulu untuk memastikan apakah kopi ini sudah layak. Dalam packing sendiri, kita memilih pack yang dia tahan akan udara, tahan akan cahaya, tahan akan kelembapan.
serta juga dilengkapi dengan kadar kafein yang terkandung di dalamnya. Terlebih dari itu, kita juga pack, kita juga menyajikan produk di mana produk itu khusus untuk orang yang pengen ngopi tapi juga pengen berobat, yaitu kita sediakan yaitu kopi rempah. Kopi rempah sendiri kita buat untuk memenuhi keinginan, memenuhi kebutuhan pasar, di mana banyak sekali seseorang, banyak sekali anak, banyak sekali penikmat kopi yang dia pengen ngopi tapi juga pengen minum jahe. Jadi kita sediakan yaitu kopi rempah. Untuk analisa produk sendiri, analisa produk yang kita hasilkan, kita mendapatkan salah satu sampel di mana banyak sekali tren saat ini penikmat kopi lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas, yang mana itu cukup menarik ketika kita kembangkan. Edukasi ini membawa keuntungan yang sangat menjanjikan bagi perusahaan, karena iklim hilir hingga proses packing hingga selesai sehingga menjadi sebuah produk itu akan menjanjikan. Maka ketika kopi yang bagus dan di packing ini akan terjamin kualitasnya. Tentu dengan terjaminnya kualitas akan lebih menarik, akan lebih gampang untuk menarik konsumen. Analisa analisa tentang pemasaran, target pasar. Kita targetnya banyak orang, banyak segmen. Kita tidak mengenal strata, siapapun boleh. Selain itu, kita juga menyediakan beberapa event untuk kalangan teman-teman yang memang pengen tumbuh berkembang bersama, pengen belajar tentang kewirausahaan. Kita menjalin kemitraan tidak hanya dengan warung kopi, tidak hanya dengan kafe-kafe shop, tidak hanya dengan mall-mall gede, tidak hanya dengan brand-brand gede, tapi kita juga membangun kemitraan dengan petani, karena kita percaya bahwa kopi atau hasil dari petani justru akan lebih menjanjikan daripada yang lain. Kita lebih memilih itu dengan harapan kita dapat menjadi jembatan untuk mereka, kita dapat membantu mereka dalam memperbaiki taraf perekonomiannya. Serta juga kopi yang baik yang dihasilkan dengan baik justru akan mempermudah kita untuk bersaing di pasar global ataupun di pasar lokal. Di pasar lokal sendiri pun kita juga bisa bersaing di non-tradisional ataupun tradisional. Kita bisa penetrasi pasar baru, yang mana kita menggunakan e-commerce, kita menggunakan fasilitas sosial media untuk media promosi, media penawaran. Untuk itu sangat menarik ketika kita telateni, ketika kita mulai melek akan kesempatan ini. Edukasi tadi sangat menjanjikan bagi perusahaan untuk memperkuat supplier dari petani ke perusahaan, dan perusahaan justru akan malah lebih mudah untuk mengelolanya. Ini penting, sangat sekali penting. Apalagi ditambah hari ini banyak sekali tren atau anak muda mulai tertarik menjadi seorang peracik kopi. Menjadi barista adalah ketertarikan, adalah kebahagiaan tersendiri.